Ya, pemirsa, kita berada di segmen terakhir membahas bersatu lawan corona. Masih ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Indro begitu. Ini kan berarti kuncinya adalah imunitas. Lalu seperti apa kita menjaga imunitas? Vitamin yang banyak, tidur yang cukup, apalagi dok? Jadi produksi antibodi yang normal itu akan bisa dicapai jika kita dalam kondisi yang fit. Berarti apa? Berarti kita ya makan yang benar, kemudian kita istirahat yang cukup. Karena semakin banyak kita bergadang, semakin banyak kita stres dan panik bahwa kita besok mati. Nah itu ya. Itu akan sangat menurunkan produksi antibodi. Berarti gitu. panik benar menurunkan antibodi dok? Iya, Oke. lah kan kita jadi panik terus, kemudian kita jadi nggak tidur, Stres kemudian jadinya. kita mau minum nggak enak, makan nggak enak, iya kan? Takut Akhirnya mati. iya kita kurang energi, akhirnya ya nggak ada produksi antibodi. Jadi sebenarnya dengan pola hidup yang sehat itu akan mampu membuat kita memproduksi antibodi secara normal. Dan pada saat ada dalam kondisi wabah, jika kita mengkonsumsi vitamin E dan vitamin C, Oke. kita akan memproduksi antibodi bisa 2-3 kali lipat dari produksi normal. Dan ini akan sangat-sangat membantu pada saat ada kondisi wabah virus. Dan yang paling utama lagi adalah, sekali lagi, panik dan stres itu tidak akan meningkatkan antibodi kita, atau menyebabkan virus yang ada di luar menjadi berkurang. Meningkatkan antibodi dengan berpikir positif, dengan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup bahwa sebenarnya virus ini bisa kita hadapi, kemudian konsumsi vitamin dan pola hidup bersih. Oke. Membunuh virus di luar tubuh dengan pola hidup bersih, meningkatkan antibodi di dalam tubuh untuk mengatasi virusnya. Dan tanpa panik, tanpa stres. Tanpa Karena- panik, tanpa stres. Karena vitaminnya ada panik nggak akan membawa perubahan apapun. Vitamin E-nya dari alam itu, Prof. Mungkin Apa Iya. saja, ya. Jadi kalau misalnya vitamin E atau vitamin C akan ada banyak di apotek. Mereknya apa? Ya terserah beli aja, di sana ada banyak. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa menemui banyak vitamin E itu ada di kecambah atau tauge itu, Oke. brokoli. Kemudian ada di daun kelor, itu vitamin E-nya cukup banyak. Sementara vitamin C ya biasa ada di jeruk, ada di tomat, bahkan cabai itu vitamin C-nya cukup tinggi. Jadi jika kita bisa membeli yang dari apotek yang sudah diekstrak itu ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, apa yang ada di alam bisa kita pakai untuk meningkatkan kekebalan kita. Semua orang, semua penduduk bisa meningkatkan produksi antibodi dan semua orang berhak untuk hidup sehat. Kalau obat tradisional yang sudah banyak dilakukan dibuat masyarakat sampai harga jahe naik begitu dok, apakah itu bisa untuk mengebalkan daya tahan tubuh? Jadi yang jamu, kemudian yang empon-empon dan temulawak itu bisa dipakai untuk meningkatkan stamina tubuh kita. Stamina. Ya, jadi kalau stamina tubuh kita lebih fit, kemudian Waduh, kita ya. bisa lebih sehat, produksi antibodinya akan lebih bagus, tapi tidak secara langsung berpengaruh terhadap virus atau berpengaruh terhadap peningkatan antibodi. Ya. Kalau mau yang langsung berpengaruh terhadap peningkatan antibodi, ya ditambah vitamin. Jadi vitamin E, vitamin C bagus. Vitamin E, vitamin C sambil minum jamu itu tambah bagus lagi. Oke. Iya. Baik, kalau dilihat dari ya mungkin ciri-ciri virusnya, bisa bertahan lama di cuaca apa ini dok? Apakah cuaca di Indonesia yang mulai memasuki musim kemarau bisa membantu gitu? Oke, hampir sebagian besar kuman itu senang dengan tempat dengan 3 syarat, gelap, basah, dan dingin. Semakin basah, semakin gelap, semakin dingin, itu dia akan bisa bertahan hidup semakin lama di situ. Oke. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan virusnya. Kalau kita ingin virus itu tidak ada di lokasi kita, ya kita bikin tempatnya yang terang, yang panas, ya kan, kemudian yang kering. 3 syarat itu terpenuhi, virus itu akan lebih cepat hancur. Kira-kira berapa bulan virus ini akan berlalu? Perkiraan saya, mungkin kita belajar melihat dari Wuhan. Wuhan dia mulai 2019 berarti Desember, Januari, Februari, Maret, dia 3 bulan. Berarti ya mungkin kita akan paling lama 3 bulan. Tapi dengan kondisi di negara kita yang tropis, sinar ultravioletnya banyak, Ya. mungkin kita bisa jadi lebih cepat dan akan lebih cepat lagi kalau semua masyarakat mau bersama-sama memulai pola hidup bersih. Ya, ini kuncinya ya. Iya,
Karena virus itu kan dia akan hidup di lingkungan, bukan cuma di dalam tubuh kita doang, ada yang di dalam tubuh, ada yang di luar tubuh. Kalau semua orang, semua rakyat kita mulai pola hidup bersih, mulai bersihin tangan, mulai untuk menjaga jarak. Kalau kita tahu resikonya, orang yang sakit ya jangan keluar, di rumah aja dulu. Kemudian kita sering bersih-bersih rumah, sering ngepel rumah. Kalau kita pulang ada baju, langsung masukin cucian. Itu akan mempercepat pemulihan negara kita. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja bersama-sama. Supaya apa? Supaya nanti wabah ini bisa cepat selesai dan semua orang bisa cepat sembuh. Dan sesudah itu nanti mungkin 3-4 minggu lagi kita bisa ketawa bersama-sama. Berarti tingkatkan imunitas dan jaga pola bersih hidup sehat begitu ya dok ya. Baik, rupanya sekurang kita harus berbincang ini begitu ya, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Baik, terima kasih dokter, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Pak Bahtiar sudah berbincang bersama kami pemirsa. Demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Saya Aprilia Putri pamit dan sampai jumpa.